Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Hadi Pasaribu, NIM 411974 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Insyaallah di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dalam mata kuliah Tahfiz Hadis Ahkam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ubaidah ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Dari Ubaidah ibn Samit, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab atau Al-Fatihah. Jadi kalau kita lihat, kalau seandainya kita salat dalam keadaan tidak membaca surah Al-Fatihah, itu sama dengan salat kita tidak sah. Karena kenapa? Karena Al-Fatihah dalam salat adalah rukun dalam salat. Jadi kalau tinggal salah satu rukun, itu salat tidak sah. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ الصلاة الرجل حتى يقيم ظهره في ركوع وسجود. Dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat seseorang sebelum dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan ketika sujud. Jadi apa makna, apa artinya dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh Abi Mas'ud tadi, bahwasanya kalau kita solat itu harus dalam keadaan pergerakannya sempurna, dalam arti kata tumakninanya dapat. Jadi jangan kita solat dalam arti kata terburu-buru. Jadi harus ada tumaknina atau kesempurnaan, atau ketika perpindahan gerakan itu dalam keadaan betul, pas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban wa ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dari hadis Nabi di atas, di sana menjelaskan bahwasanya apabila kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi wa khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perbuatan baik manusia adalah untuk dirinya sendiri. Puasa, kecuali puasa untukku, maka aku akan memberikannya balasan. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa
lebih baik di sisi Allah daripada kasturi. Jadi dari hadis di atas tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya segala perbuatan baik manusia itu adalah untuk dirinya sendiri. Kata Allah kecuali, apa itu kecualinya? Kecuali puasa. Jadi puasa itu adalah untuk kata Allah. Dan juga Allah mengatakan sesungguhnya lebih baik bau mulut orang yang berpuasa dibanding bau kasturi. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairu min al-yadus sufla wa bada' biman ta'ul wa khairus sadaqah an zahri ghinni wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastughni yughnihi Allah. Dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Dari hadis di atas, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya tangan di atas lebih baik dari tangan yang bawah. Artinya apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Jadi dan juga disampaikan kita lebih baik memberikan kepada orang yang terdekat, dalam arti kata yang menjadi tanggungan kita. Contohnya di bidang di keluarga, sanak famili dan lain sebagainya. Barulah setelah keluarga kita, sanak famili kita, baru orang lain seperti sahabat, masyarakat dan lain sebagainya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di hadis tersebut menyampaikan barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak-banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.